Kayak ada orang biasanya cuci mulut sama buah, kalau saya pakai kopi. Oh ya, oke. Ini saya punya ini apa namanya? Saya mau share sedikit. Ini memang agak kuno tapi bagus banget buat perempuan, terutama remaja putri. Selamat pagi, Yunet. Pagi ini saya sengaja nih udah mandi dulu, tapi ntar aja keringin rambutnya. Karena pagi saya biasa langsung apa namanya, nyapa-nyapa tanaman terus ngopi. Nah, ada yang pengen Yunet sekalian pengen saya bikin kopi yang kebiasaan daily rutin yang pagi hari. Udah, saya mau bikin kopi. Jadi apa namanya, saya ini jadi apa, jadi bikin selama di rumah aja nih, jadi bikin apa, syuting apa ya yang bisa di share ya. Toh sebenarnya saya juga risih kehidupan pribadi jadi apa, jadi di share, tapi semoga ada manfaatnya ya. Karena di rumah apa, saya nggak ada nyanyi jadi saya di rumah aja. Di rumah aja, harus di rumah aja, karena di rumah aja saya jadi bikin ini ya. Jadi kalau kopinya, saya pakai kopi selalu pakai nyeduh air. Kopi itu mesti pokoknya air mendidih, kopinya airnya harus mendidih, kopinya kopi tubruk, kopi hitam gitu. Nah sekarang setelah saya pakai punya mesin kopi, jadinya saya kopinya lebih apa ya, lebih kayak lebih saring, artinya kopi yang nggak ada ampas gitu. Jadi saya tuh ngopi tuh sebenarnya nggak pagi aja, saya tuh ngopi pagi tiap abis makan, terus udah gitu sore saya ngopi lagi. Jadi kadang-kadang malam saya juga ngopi lagi. Kalau ditanya seberapa sering, sering banget saya ngopi, tapi mesti panas ya. Begitu dia udah dingin saya nggak minum lagi. Jadi kemungkinan yang saya minum mungkin cuman separoh. Kalau pagi bisa habis, tapi kalau apa namanya, kadang-kadang kalau habis makan biasanya cuma sedikit aja. Buat apa sih, kayak ada orang biasanya cuci mulut sama buah, kalau saya pakai kopi. Ini sih bikin kopinya lebih ke takarannya. Kalau saya jarang pakai, hampir udah berapa tahun ya saya kurangin gula untuk kopi. Ini segini ya, kopi saya kayak gini nih. Oh iya, saya mesti ngisi air nih. Kopinya sih simple banget ya, kopi cuman dilakuin tiap hari. Ini kalau lihat kopi apa, saya ngapain aja, biasanya saya duduk terus apa namanya, saya sarapan terus baca koran. Saya dulu langganannya Kompas, tapi karena udah apa, bacanya itu agak kesusahan kadang, terus ada koran yang satu halaman habis, akhirnya saya jadi langganan. Ini udah setahun lah saya langganan jadi koran Tempo. Kalian di rumah ngapain aja? Saya mau share apa lagi ya, mungkin buat cewek mungkin ya, saya mau share apa ya, bingung abis, nggak pernah ini apa, nggak pernah kenal apa yang namanya dunia YouTube. Saya jadi bingung. Untung kadang-kadang Kevin Celo itu kan dia tuh nonton ya, dia tuh sering nonton banget YouTube gitu ya, YouTube kayak saya pernah dengar PewDiePie apa segala macam, saya taunya itu, tapi hampir nggak pernah nonton yang YouTube yang kita gitu YouTube kita. Paling siapa ya, anak-anak dulu nonton Raditya Dika Malam Minggu Miko ya, saya ikut nonton. Terus
pernah saya wawancara sama Usi, sama Dedi, itu cuman itu. Yang lainnya saya nggak tahu ya. Yang saya lihatnya Yanti, punya Loli. Terus sekarang saya jadi karena udah bikin gini ya nih, selama 2 minggu ini saya jadi pengen tahu YouTube itu kayak apa sih, terus kenapa sih orang suka nonton YouTube itu, terus apa gitu. Saya jadi nonton ini, saya jadi buka-bukain, kayak kemarin saya lihat Dedi ngobrol sama Radit, karena dia udah senior, dia tuh saya baru tahu kalau dia senior banget. Terus kalau bikin YouTube itu mesti gimana gitu, karena yang paling penting adalah jujur. Jujur artinya jujur ngelakuinnya, nggak settingan, nggak ini itu. Makanya saya pikir, oh iya ya, mau pagi-pagi biasanya saya ngopi, kadang saya belum mandi, tapi ini sengaja karena ini mandi dulu deh gitu, pakai apa namanya, pakai bedak tipis-tipis walaupun di rumah aja, mau dandan sedikit-sedikit, terus saya ngopi gitu, Tapi mau share apa lagi yang di ini ya, kadang-kadang banyak hal sebenarnya. Saya bersih-bersih rumah juga ada, karena saya ngelayanin unit semuanya. Jadi apa ya, ada yang minta saya bersih-bersih rumah ala saya, terus apa lagi ya, ada yang tempat wardrobe dong. Nah itu padahal saya nggak pernah kasih lihat tuh ya, tempat yang privacy saya gitu loh. Saya selama 2 minggu ini saya bikin ini, terus mulai ngelukis, terus nonton drama Korea, terus sekarang juga saya mulai jadi curious nih, bikinnya ini gimana ya supaya orang suka. Artinya itu tuh mesti bermanfaat, bikin apa-apa mesti, jangan cuman share tapi nggak ada manfaatnya. Nah sekarang saya mesti nyari apa ya, tunggu. Oh ya, oke. Ini saya punya ini, apa namanya, saya mau share sedikit. Ini memang agak kuno tapi bagus banget buat perempuan, terutama remaja putri. Di belakang rumah saya, jadi kalau di atas tuh saya tempat nanam tomat, tempat nanam apa tuh hidup yang herb gitu. Saya tanam-tanemin. Ternyata di sini saya punya ini nih. Karena saya keseringan ngobrol sama tanaman, saya jadi tadinya saya lihat ini apa namanya? Ini kan pohon dolar. Ternyata di sininya ini juga bukan tanda puncak. Ini ada daun sirih. Tuh. Dia sampai ke bawah-bawah gini. Tuh. Padahal ini manfaatnya banyak banget ini. Saya coba ambil yang ini ya. Ambil yang tua-tua. Ini ambil daunnya yang tua tapi bermanfaat banget buat yang muda-muda. Nenek saya dulu, jadi dia itu kan kebetulan orang Indo gitu ya, Indo Belanda. Dulu suaminya orang Jawa. Terus dulu dia ngerokok, tapi karena setelah nikah sama orang Jawa, akhirnya dia ganti rokoknya sama ini. Kalau orang Jawa bilang itu nginang, nyusur sama nginang. Jadi ini dikasih dikasih kapur, dikasih apa, terus dimasukin mulut. Jadi ini saya petik ini daun sirih. Ini nanti buat direbus, manfaatnya banyak banget. Manfaatnya itu selain dia antioksidannya tinggi, dia juga bisa buat ini airnya, bisa buat ngilangin bau badan, ngilangin bau organ intim, wanita. Terus udah gitu, lagi ya, itulah manfaatnya bagus deh buat sirih. Ini daun sirih. Sebenarnya 1 lembar juga bisa, 2 lembar juga bisa. Tapi kalau ini buat itu juga bisa, buat cebok juga bisa. Tunggu sebentar, tunggu cari roh itunya mana, roh apa yang tadi apa? karena enggak ini biasanya direbusin saroh, tapi saya mesti kasih tahu. Ternyata jadi ini ceretnya dikasih air. Ini udah ada airnya ya. Udah ada airnya. Ya. Tuh. Kita
ambil daun sirih berapa ini, satu lembar, 2 lembar. Jadi kadang-kadang tuh ya, orang-orang zaman dulu tuh itu resep bener loh, resepnya tuh bener loh. Nah, perempuan rajin minum jamu, ya kan? Minum jamu, emang jamu rasanya emang nggak semua enak, nggak semua orang suka, tapi bagus emang dibuat. Nah, terutama orang Jawa banyak yang apa namanya, minum jamu-jamuan. Jadi ini buat perempuan, ini emang khusus buat perempuan. Jadi selain dia apa namanya, mengandung antioksidan yang tinggi, dia itu juga buat ngilangin yang bau-bau. Maksudnya hilang bau badan, terus udah gitu baunya organ intim. Ini kenapa pakai ceret, supaya karena saya mau masukin ini lagi, supaya masukin gelas lebih gampang. Sebenarnya di itu juga bisa tuh, di panci. Biasanya orang bikinnya di panci. Ini mau saya minum. Dah. Kita tunggu sampai mendidih. Saya terusin ngopi lagi. Jadi sambil nungguin apa namanya, daun sirih tadi, jadi daun sirih direbus sampai mendidih. Kayak gitu manfaatnya banyak, manfaatnya sebagai antioksidan, terus dia bisa menghilangkan bau badan, terus bau organ intim apa semua, jadinya apa namanya, bagus, terutama perempuan-perempuan yang kalau bisa mulai habis haid pertama, menstruasi awal tuh sudah mulai minum itu juga bagus gitu. Ya karena saya baca tadi ya, kasusnya ini udah semakin banyak, dan apa namanya, ini pasti pemerintahan juga capek, terutama yang kerja para medis, dokter, perawat pasti jauh lebih capek. Jadi supaya nggak bikin mereka lebih capek lagi, itu mesti memang kita semua mesti lebih apa ya, mesti lebih aware gitu loh. Memang ini bisa sembuh sendiri, tapi repotin banyak orang gitu loh. Jadi memang kitanya yang mesti punya kesadaran tinggi bahwa jangan sampai repotin orang gitu. Terus apa namanya, udah ada himbauan untuk dilarang mudik supaya apa ya, kalau sayang sama keluarga ini ditunda, kan bukan nggak boleh, cuman ditunda saja, makanya kalau pengen ini cepat, siapa yang pengen cepat pulang kampung dan lain-lain, memang mesti tertib, mau nggak mau, kalau nggak kasihan semuanya, yang ngurusin orang sakit kasihan, yang nggak tahu apa-apa kasihan juga, terus apa namanya, yang dari yang keamanan, TNI, Polri, semua juga capek loh. Jadi kayak ini nih, kita tuh kayak lagi perang tuh, nggak kelihatan musuhnya. Jadi lebih capek karena nggak ngerti yang dihadapin bentuknya kayak apa, terus lagi lewat mana, terus lagi kena di mana, itu kan lebih capek. Jadi kita jangan bikin orang lebih capek lagi. Itu kayaknya udah mendidih deh. Jadi kayak gini nih, dia mendidih kayak gini, udah kita matiin, terus mendidih, kita tungguin sampai dingin, nanti sampai dingin terus bisa diminum. Semoga yang saya buat pagi ini bermanfaat, ada manfaatnya. Saya pengen bikin konten-konten ini ada manfaatnya ya. Kita buka aja deh biar cepet dingin ya. Jadi buat Yunet dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, terus rajin cuci tangan, terus jaga jarak, jemuran kalau sempat jemuran badan, ada biar imunitas tubuh kita bertambah, mumpung gratis. Kita jemur deh apa-apa yang sekarang ini kan, apa-apa yang
buat imunitas tubuh itu kan kayaknya kita serap semuanya. Ini termasuk daun sirih juga mengandung antioksidannya tinggi, jadinya bisa diminum sih siapa aja sih, tapi terutama itu buat perempuan lagi sekali lagi. Jadi mudah-mudahan yang saya bikin ini ada manfaatnya. Jadi saya juga tahu, saya juga bisa nanti koreksi selama saya di rumah ini ngapain aja. Ada nggak ya kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain juga gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi you net, stay safe and stay at home.